Assalamualaikum Ananda semua. Bertemu lagi dengan Ibu Ami dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, Ananda sudah Ibu minta untuk mencari tahu mengenai teks laporan hasil observasi di internet dan di bahan bacaan, bukan? Dari yang Ananda temukan tersebut, tidak ada yang salah. Hanya saja kita akan menyimpulkan pengertian teks laporan hasil observasi tersebut. Istilah observasi ini dikenal juga dengan pengamatan. Jadi, kalau kita simpulkan dari istilah itu, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang dibuat atau disusun berdasarkan hasil pengamatan. Itu ya Ananda pengertiannya. Kedua, teks laporan hasil observasi ini dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk tulis, yaitu laporan hasil observasi yang Ananda baca. Yang kedua, bentuk lisan, yaitu laporan observasi yang Ananda dengar. Biasanya laporan hasil observasi ini dipresentasikan. Nah, teks laporan hasil observasi ini termasuk kepada karya tulis ilmiah loh Ananda, bukan karya tulis fiktif, begitu ya, imajinatif. Mengapa? Karena dalam teks laporan hasil observasi itu sifatnya objektif. Artinya adalah dibuat dengan sebenar-benarnya, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, harus dibuat berdasarkan fakta, begitu ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini termasuk kepada karya tulis ilmiah. Nah, untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan teks yang lainnya, Ananda perlu mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Itu tadi yang Ibu sebutkan bahwa teks laporan hasil observasi tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh dibuat berdasarkan imajinasi belaka saja. Namun teks laporan hasil observasi harus dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh pula dikurangi. Yang kedua, dibuat berdasarkan fakta. Artinya apa yang Ananda temukan ketika mengamati itu yang harus dibuat, begitu ya Ananda. Artinya berdasarkan fakta. Kemudian harus dibuat secara lengkap. Mengapa demikian? Karena jika Ananda membuat laporan hasil observasi dengan lengkap, maka informasi yang ingin Ananda sampaikan itu dapat tersampaikan kepada pendengar atau pembaca. Nah, begitu dia syaratnya, harus lengkap. Yang berikutnya harus dibuat menarik, begitu ya, menarik dan mudah dipahami. Mengapa Bu harus menarik padahal dia karya tulis ilmiah? Walaupun dia dalam bentuk karya tulis ilmiah yang notabene harus ditulis dengan bahasa-bahasa ilmiah, tetap harus dibuat menarik. Mengapa demikian? Jika tidak menarik, maka orang-orang tidak tertarik untuk membacanya. Ya, dan Ananda harus membuatnya supaya mudah dipahami agar apa yang Ananda ingin sampaikan tersampaikan kepada pembaca atau pendengar Ananda. Nah, itu mengenai teks laporan hasil observasi Ananda. Mudah-mudahan penjelasan singkat Ibu ini bisa membantu Ananda untuk memahami materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, untuk video kali ini sampai di sini saja ya Ananda. Kita membahas sedikit mengenai teks laporan hasil observasi saja. Nah, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.